We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Mas Hanif Alim Wijaya. Selamat pagi. Seorang penerus ini Citra Batik Pamekasan. Ya, Mas, mungkin saya mulai dulu. Di mana itu Pamekasan? Silakan, Mas. Pamekasan itu terletak di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Kebetulan Pamekasan nomor 2 dari ujung timur letaknya di Pulau Madura. Oke. Yang pertama? Yang pertama kalau dari arah Surabaya, Bangkalan dulu, Sampang, Pamekasan, baru Sumeneb. Gitu. Oke. Nah, ini menarik sekali. Walaupun saya tinggal di Surabaya, saya cuma sampai Bebek Sinjai aja. Ya. Nah, Pamekasan ini apakah bisa diomong ibu kotanya Madura? Untuk keresidenannya iya. Karena letak keresidenannya ada di Pamekasan. Nah, ini menarik sekali. Saya pernah dengar dari teman saya bahwa Madura juga punya kesultanan ya. Kalau Kesultanan atau kerajaan sistemnya dulu? Kalau kerajaan itu Sumeneb, Pak. Sumeneb? Iya. Oh, beda lagi. Iya. Oh, oke. Nah, sistemnya raja atau sultan? Kerajaan. Kalau kerajaan? Iya. Oh, oke. Nah, sampai sekarang masih ada keratonnya? Kalau keratonnya Sumeneb ada, tapi untuk kerajaannya nggak ada, Pak. Okay. Contoh bangunannya kalau di Kabupaten Sumeneb itu Masjid Agungnya itu, Pak. Oh, oke. Ya. Oke. Terkenal. Nah, kalau Pamekasan ada apanya? Ya, keresidenannya di Pamekasan, Lakorwilnya. Oh, wow, Madura ini sangat menarik sekali. Saya pengen belajar tentang Madura. Katanya salah satu peradaban yang cukup menarik karena tidak masuk Jawa, tetapi hubungannya sangat erat dengan Jawa. Oke, nanti lain kali kita ngobrol tentang itu. Oke, Mas Hanif, bagaimana awal mulanya Citra Batik tulis Pamekasan ini? Dari ayah, dari ibu, atau dari kakek nenek? Silakan. Kalau awalnya itu dimulai dari mama saya waktu kuliah, itu jualan batik. Tahun 77 di Jember. Nah, awalnya cuman jualin punyanya orang, Pak. Nah, terus setelah lulus kuliah, kakaknya mama itu membuat batik. Jadi kakaknya mama itu memproduksi batik sendiri. Nah, dan mama tetap jualin juga punyanya kakaknya mama itu. Setelah kakaknya mama kemarin meninggal, usahanya kan nggak ada yang nerusin. Jadi mama itu ya udah, saya mau coba usaha batik sendiri. Jadi kita buat sendiri. Yang awalnya jualin punyanya orang, sekarang kita buat sendiri. Kayak gitu. Nah, udah berapa tahun ini Citra Batik
Pamekasan ini? Eee, kalau Citra Batik sendiri sekitaran 2011. Jadi kurang lebih sudah 10 tahunan. Oh, wow. Nah, Mas Hanif, saya tahu bahwa eh, pembatik di Madura ini banyak sekali. Nah, seberapa banyak pembatik atau paling tidak merek-merek batik yang ada di Madura? Maksudnya Kalau batik tulis ya, bukan batik print ya? ya kalau di Pamekasan untuk batik print tidak ada, Pak. Oh, oh ya, ya, oke. Tidak. Jadi kalau di Pamekasan itu semuanya tulis, tapi mungkin untuk, kalangan menengah ke bawah itu kadang-kadang ada yang memproduksi cap untuk pasaran menengah ke bawah, kayak gitu. Jadi tidak ada sedikit cuman yang batik cap, untuk produksi batik capnya, kayak gitu. Oke. Di Pamekasan sendiri ada berapa orang atau berapa perusahaan yang Kalau perusahaannya, soalnya setiap daerah atau kecamatan ya, itu ada pembatik sendiri-sendiri. Oh, Hampir di semua kecamatan di Pamekasan itu ada yang memproduksi batik. Jadi setiap kecamatan mempunyai karakter yang berbeda juga. oh begitu. Sampai Sumeneb. Kalau Sumeneb beda lagi sama Pamekasan. Oh gitu. Dan Sumeneb juga banyak batik tulis. Iya, ada tapi kalau menurut saya, setahu Mhm. saya itu lebih banyak Pamekasan pengrajinnya, Pak. Oh. Nah, oke, pengrajin batik atau pembuat batik ini masih banyak kelihatannya di Madura. Sekarang marketnya itu siapa? Orang Madura sendiri atau orang Jawa, Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jakarta? Kalau untuk dari Citra Batik, rata-rata, eee, ada yang dijual lagi itu dari Jawa atau Jakarta. Nah, kayak gitu. Oke, oke. Nah, orang Madura sendiri masih pakai batik tulis? Iya, jadi Masih? masih pakai. Jadi kalau Oh, kondangan, apalagi kalau di desa itu pasti pakainya batik. Atau kita sholat ke masjid, kadang-kadang orang kalau di desa pakaiannya batik juga, gitu. oh, batik tulis itu? Iya, batik tulis. Oh, wow. Soalnya rata-rata kalau yang batik cap itu daerah pesisir pantai bagian utara, karena saya lokasinya di bagian kota, jadi untuk penggunaan batik cap itu jarang kalau menurut saya. Oh, wah menarik sekali ya. Ini sangat menarik. Karena pembatik di pembatik kalau di Pantura di Jawa, seperti Tuban misalnya, itu pada krisis krisis pembatik ya. Regenerasinya kurang. Nah, kalau di Pamekasan bagaimana? Semakin Eee, banyak atau semakin kurang atau krisis atau bagaimana? kalau di Pamekasan, alhamdulillah kalau menurut saya itu dari mereka sekolah SD atau SMP sudah mulai belajar, Pak, gitu. Jadi Wow. anaknya tukang batik itu karena, kalau di desa kan dikerjakan di rumah, jadi anak pasti melihat pekerjaan orang tua. Nah, sambil mempelajari, gimana teknik pembuatannya. Oh, wow. Jadi Nah, kalau untuk, ya silakan. pengrajin di Pamekasan, eee, pasti kebanyakan itu pengrajinnya dikerjakan di rumah, sama pengrajin batiknya dikerjakan di rumahnya. Oke. Nah, satu lembar batik biasanya dikerjakan berapa hari atau berapa minggu? Oh, untuk pembuatan batik itu tergantung tingkat kerumitan. Kalau semakin detail, garapan batiknya semakin lama. Contohnya ini saya punya. Ini batik hokosan istilahnya. Ini yang paling lama pengerjaannya karena ini dikerjakan 2 sisi, Oh, dua, bolak-balik istilahnya. dua sisi.
Dua Oh, sisi, ada bagian luar dan bagian dalam dikerjakan juga. Ini bagian satu ya Pak ya. iya, iya, Kan iya. warnanya cerah ya Pak ya. Iya, iya. Bagian belakangnya juga warnanya cerah. Sama. Oh, Tidak ada luar, tidak ada bagian dalam juga. iya, iya. Ini pengerjaannya paling cepat itu kalau 3 kali proses pelepasan lilin, paling cepat itu 6 bulan, tapi bisa sampai 9 bulan lah. Wow, Tergantung dengan pengrajinnya sebetulnya. wow. Takutnya pengrajin itu biasanya kalau ada manten berhenti Pak garapannya. Tetangganya ada manten ikut nolongin dulu, selesai selama 1 minggu, baru nanti ngerjakin batik lagi gitu. Wah, menarik sekali. Nah, 9 bulan. Citra Batik sendiri mempunyai berapa pengrajin? Kalau sementara itu sekitaran 17. Wow, masih banyak ya. Ya, Wow. alhamdulillah walaupun pandemi kami tidak mengurangi pekerja, tapi produksi mungkin lebih dibuat halus, jadi lebih pelan-pelan pengerjaannya agar batiknya kualitasnya lebih bagus. Gitu. Wow, menarik sekali, menarik sekali. Nah, oke, apa itu kan Citra Batik punya 17 ya. Kalau perusahaan-perusahaan batik yang lain apa sekitar segitu jumlahnya? Atau ada yang lebih banyak? Atau ada yang lebih banyak? Kalau itu saya kurang tahu juga ya Pak ya. Soalnya itu gini Pak, kalau kita ke desa, kan pekerjanya kan dari desa ya Pak ya. Nah, Ya, itu ya, ya. untuk pengrajin itu biasanya masih ada hubungan keluarga. Nah, Oh, jadi seumpama nanti ada pesanan di orang A, itu nanti saudaranya dikasih, gitu. Jadi oke, oke. saya Mereka bingung. lebih kekeluargaan berarti masiannya. Iya, betul. Oh, wow. Nah, Mas Hanif, tadi yang bolak-balik itu, Iya, Pak. yang bolak-balik, itu kira-kira harganya berapa? Kalau untuk yang bolak-balik ini karena eksklusif ya, Pak, ya. Motifnya juga tidak banyak yang dikeluarkan. Saya itu start harga itu mulai 13 juta. 13 juta. Oke. Nah, kalau yang 13 juta itu berarti standar Citra Batik berarti? Atau ada Ya, yang lebih murah? untuk lebih murah atau tidak itu sebetulnya tergantung sama kualitas batiknya. Kadang-kadang walaupun sama bolak-balik, tapi kualitasnya lebih kasar atau ada cacat, itu harganya nanti pasti lebih murah. Oke, oke. Wow. Wah, menarik sekali, menarik sekali. Soalnya Madura ini eksotis, ya, Ya. yang tersembunyi. banyak orang taunya Madura itu apa kalau di apa Surabaya kan bisnisnya besi saja. Ya, besi tua. Besi tua. Nah, Mas Hanif, apa yang spesial dari batik Pamekasan? Silakan. Untuk batik Pamekasan itu yang lebih spesial itu dari motif dan warna itu memiliki perbedaan dari batik yang lain karena batik Pamekasan itu merupakan batik pesisir yang tidak terikat oleh pakem pada motif maupun warna. Jadi pengrajin bebas berekspresi mengenai batik yang dikerjakan. Nah, terus untuk batik Pamekasan itu walaupun batik tulis itu harganya insya Allah paling murah se-Indonesia, Pak. Walaupun harganya Oh, murah tapi tetap batik tulis. oh, murah itu seberapa? 80.000 itu dapat batik tulis. Oh, wow, wow. Saya pikir itu insya Allah paling murah se-Indonesia.
Itu ada di Citra Batik itu? Ada. Oh, wow, berarti range harganya 80.000 sampai 13 juta. Iya. Wow. Nah, kalau yang paling murah itu kualitasnya kualitasnya kurang bagus atau kainnya yang kurang bagus atau motifnya yang kurang bagus? Otomatis dari segi kain, Kain. pertama, kainnya tingkat kerapatan kainnya pasti lebih rendah daripada yang batik mahal. Nah, motif yang digunakan juga lebih umum. Oke. Nah, banyak di pasaran, kurang lebih seperti itu. Terus untuk pewarnaan kurang lebih sama. Cuman biasanya dicolet atau dicelup itu 1 kali. Oke. Ya. Nah, motif apa saja yang biasanya dibatikkan di batik Pamekasan? Kalau motif itu batik Pamekasan itu kan merupakan batik pesisir seperti yang disampaikan saya tadi, karena tidak terikat oleh pakem. Jadi setiap pengrajin itu memproduksi batik sesuai dengan pemiliknya. Jadi seumpama seperti saya, pemilik batik Citra ya Pak ya. Jadi saya mau motif seperti yang di belakang, motif bangau, itu nanti pembatiknya yang otomatis mengerjakan kayak gitu. Jadi tidak ada pakem harus buat motif kayak gini itu nggak ada. Nah, kita mungkin ngobrol lebih makro ya. Kalau kita melihat, kita nggak usah ngomong Pamekasan, kita ngomong tentang Madura. Apakah ada motif-motif khusus Madura ini? Karena setiap kabupaten itu ada perbedaan untuk motifnya, Pak. Oh, wow. Ya, jadi kalau Pamekasan itu rata-rata itu kupu-kupu, Pak. Kayak gini. Ini motif asli Pamekasan, sepasang kupu. Nah, jadi ada 2 kupu-kupunya, ada kupu-kupu laki-laki dan perempuan. Tapi untuk dari Citra itu dimodifikasi, ada yang dimodifikasi juga, sehingga kalau dibuat baju itu bagiannya pas, nggak kepotong. Nah, kupu-kupu ini artinya apa untuk orang Madura? Sepasang kupu-kupu ya Pak ya. Kalau ini sepasang kupu-kupu, itu melambangkan kesetiaan. Dalam hubungan, kan ini sepasang, berarti laki-laki dan perempuan, kurang lebih seperti itu. Oke. Saya ingat bahwa orang Madura terkenal dengan kesetiaannya memang. Ya. Nah, kalau yang di Citra Batik selain kupu-kupu, apa yang ditonjolkan motif-motifnya? Kalau dari Citra Batik itu saya buatnya itu tergantung selera sebetulnya. Saya pengen buat bangau, ya sudah saya buat motif bangau. Terus saya kemarin buat motif pohon akhir-akhir ini karena kayaknya menurut saya itu jarang ada yang buat motif pohon karena buketan kan sudah banyak. Jadi saya nyoba motif pohon, terus sekarang sudah keluar beberapa. Kebetulan ada beberapa batik yang biasa kami dipercaya untuk mengisi. Kalau ada tamu dijadikan souvenir produk kami sama Pemkab. Oke. Nah, oke, Mas Hanif, ini sangat menarik lagi. Anda minta motif kepada pembatik yang ada di kampung. Saya yang buat dulu, baru saya serahkan. Oh, Anda yang gambar sendiri? Ya, contohnya ini. Ini saya buat motif seperti lovebird. Nah, terus
nanti ini tinggal dikasihkan ke pengrajinnya. Jadi nanti saya mau dikasih warna apa, terus mau dikasih isen-isen seperti apa, itu tinggal request ke pengrajin. Berarti Anda desainernya atau Ibu yang Mama desainernya? Sebetulnya untuk yang gambar itu juga ada yang kerja. Jadi kita yang mengarahkan, saya buatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita punya ide, kita sampaikan sama tukang gambar ya istilahnya. Setelah digambar kita ke pembatik, kita jelaskan. Nanti dibuat seperti ini, diisi seperti ini, nanti bagian ini ditutup dulu. Nanti kan ada perbedaan warna karena tidak satu kali proses. Ya. Nah, itu akuntansinya berguna ya? Sedikit-sedikit berguna karena sekarang ini batik citra itu proses pengajuan SNI, Pak. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kita daftarkan batik citra itu ke Badan Standarisasi Nasional untuk batiknya. Nah, Anda kok nggak ngambil desain atau apa waktu itu? Karena kalau di Madura, khususnya Pamekasan itu kalau menurut saya identik dengan pekerjaan pegawai negeri, Pak. Jadi mama saya itu mengarahkan saya untuk kuliah akuntansi karena nanti kamu bisa jadi pegawai, Cong, gitu. Oh, mengapa kok nggak jadi bos citra batik saja? Kalau bos citra batik jadi sampingan bisa. Oh, Gitu. bosnya jadi sampingan malah. Oke, Mas Hanif, sangat menarik. Nah, Mas Hanif, untuk desain bunga dan mungkin daun-daun itu apakah diambil dari daun-daun bunga-bunga yang ada di Madura saja? Atau desainernya dibebaskan atau khusus motif-motif Madura saja? Kalau saya itu tergantung ide. Jadi sekarang saya itu sedang buat proses yang bolak-balik dengan motif Indonesia, Pak. Jadi saya itu buat motif merak dipadukan dengan bunga yang asli Indonesia, kayak gitu. Terus saya juga buat motif burung cendrawasih, tapi masih belum selesai, masih belum dikerjakan, sudah ada di pengrajin, cuman masih nunggu giliran batik sebelumnya. Itu untuk motif-motifnya itu jadi didesain dari awal, karena saya pinginnya seperti ini. Jadi kalau untuk isen-isen, rata-rata itu menggunakan alam sekitar. Contohnya itu ada telenteh, itu diambil dari lidi, istilahnya. Terus ada mok ramo, itu kan akar artinya kalau bahasa Indonesia. Terus ada apa lagi? Ri kenari istilahnya. Itu kalau ri kenari itu dari bunga kenari. Kayak gitu. Kan ada bijinya, biji kenari lah istilah. Oke, itu hanya ada di Madura berarti ya? Atau Rata-rata diambil dari di lingkungan sekitar. Oke. Ya, Ya. rata-rata di lingkungan sekitar. Nah, kalau burung, binatang, itu apa yang biasanya dimasukkan di dalam batik? Kalau untuk burung itu kupu-kupu, kalau untuk hewan, sorry, kupu-kupu. Kalau Selain Pamekasan, kupu-kupu? kupu-kupu. Karena ada daerah di Pamekasan itu yang halusan, terutama pembatik halusan itu kalau membatik hewan itu tidak mau, Pak. Jadi ada beberapa bagian, seumpama bagian leher itu diputus. Jadi bagian leher itu dikasih jarak sedikit untuk tidak menampakkan kalau itu burung sesuai gambar yang asli, kayak gitu. Wow. Atau kalau kupu-kupu itu tetap juga sama.
Jadi bagian kepala kupu-kupu dan antenanya kupu-kupu itu dipisah dari badan, supaya tidak mencerminkan kalau itu binatang, katanya Oke. seperti itu. Iya, iya. Karena nilai keagamaan di sini masih kuat. Masih kuat sekali. Ya, ya. Nah, budaya dari mana saja yang mempengaruhi batik Pamekasan, Mas Andi? Untuk budaya yang mempengaruhi batik Pamekasan itu ada 2, tentunya dari Jawa dan yang kedua itu dari Jepang. Oh, Jepang. Iya, contohnya itu kalau dari Jepang itu batik Hokosan istilahnya. Hokokai-nya Pamekasan gitu, Pak. Seperti yang tadi saya Ya, tunjukkan, itu kan batik Hokokai, Hokosan istilahnya ya. Kalau di Jawa cantik nyebutnya sekali. Hokokai. Ya. Mhm. Nah, ya, mengapa Jepang? Kan dulu waktu masa penjajahan sebelum kemerdekaan itu Jepang, eee, bersandar di utara Pulau Jawa dan itu, mempengaruhi batik dari Jawa, diproduksi oleh orang Tionghoa pertama kali, untuk batik Hokokai yang terpengaruh oleh budaya Jepang. Nah, pada sekitaran tahun 2011-2012, nah, Pamekasan itu mencoba untuk mempelajari batik Hokokai yang ada di Pulau Jawa, yang terpengaruh sama budaya Jepang. Nah, akhirnya Pamekasan itu memiliki batik Hokokai khasnya sendiri, seperti itu. Oh, Dan oke. dikembangkan oleh Bang Rusdi awalnya, kayak gitu. Nah, kalau kita kembali ke motif-motif awal Pamekasan, ini kan sudah kalau citra batik ini kan sudah motifnya khusus keluarganya Mas Hanif nih. Tapi kalau Pamekasan secara keseluruhan, ada budaya Muslim kan pasti ya. Budaya Ya, Islam masuk di dalam batik. masuk. Budaya Cina masuk nggak? Kemarin kalau Cina saya pikir kurang berpengaruh, tapi kalau Islam iya. Oke. Islam, lalu Jawa masuk. Jawa contohnya itu parang, Pak. Jadi Parang. kalau di Jawa itu ada parang dengan bentuk parangnya yang agak sedikit ada bengkoknya, kalau di Pamekasan itu modelnya bulet. Ini contohnya. Oh, Jadi parangnya itu ada bedanya, bulet kayak gitu. oke. Lebih cantik ya. Iya, iya. Ya, ini tapi selera sih ya, kita nggak bisa ngomong. Iya, betul. Tergantung Lalu, oke, ada. Nah, kalau budaya Islamnya apa? Oh ya tadi ya, yang burung itu nggak bisa betul, dijadikan satu ya. Nah, betul. ada nggak kalau budaya Hindu dan Buddha masuk? Swastika masuk nggak di isen-isen itu? Mmm, kalau yang saya tahu itu banji, Pak. Motif banji itu kan Banji. berasal dari Cina kalau tidak salah ya. Panji Susi kalau di Pamekasan itu biasanya disebut Panji Susi. Oh, oke. Itu melambangkan kemakmuran, kayak gitu. Oh, Modelnya kayak Nazi oh bentuknya. ya itu swastika kan? Oh iya, Ya, masih ada, masih dipakai ya itu. dipakai. Gitu. Oh, oke. Interesting, interesting. Nah, Mas Hanif, Mas Hanif. Warna Madura ini eksotif sekali. Menyolok sekali dibandingkan mungkin Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, kita kalau lihat ukiran Madura kita udah tahu, oh itu Madura. Ya. Nah, apakah ukiran-ukiran kayu yang berasal dari Madura juga warnanya juga dimasukkan di dalam batik? Kalau untuk ukiran sama batik itu walaupun sama-sama seni, tapi jarang pembatik itu mengaca sama ukiran. Oh, oke. Iya,
Karena pada umumnya kan merah sama hijau kalau kalau ukiran Madura ya, Pak, ya, merah, hijau, kuning biasanya. Iya iya, betul. Heeh. Tapi Oh, kalau berarti beda? untuk pedomannya beda. Oh, Jadi pedomannya tidak beda. melihat ke ukiran untuk batik itu. Nah, kalau warna-warna batik ini mereka ambil dari warna apa biasanya? Seperti merahnya Oh, kalau di Pamekasan itu menggunakan pewarna kimia, Pak. Jarang untuk menggunakan pewarna alam. hmm, oke oke. Karena Interesting sekali. prosesnya kan cukup rumit kalau warna alam dan karena Madura merupakan daerah kering, jadi tumbuhan itu juga terbatas sebetulnya, gitu. Oh, berarti warna-warna itu tergantung kombinasi warna itu mereka dapat dari mana? Pewarna kimia. Ngasal atau Oh oh enggak. Jadi pewarna kimia itu ada semacam bukunya ya. Jadi itu ada 3 jenis pewarna yang biasa dipakai di Pamekasan, seperti Remasol, Indigusol, dan Naptol. Nah, tapi rata-rata itu yang dipakai itu untuk batik yang menengah ke atas, itu Naptol dan Indigusol. Kalau untuk yang murah-murah, itu rata-rata pakai Remasol, kayak gitu. oke oke. Nah, Citra Batik pernah memenangkan lomba desain. Apa yang spesial dari produk Citra Batik? Untuk yang spesial itu kurang lebih itu hampir sama sebetulnya sama batik-batik lainnya. Nah, kita itu selalu menerapkan SOP pada setiap, proses pembuatan batik. Jadi sebelum batik kain itu dimotif, kita ada yang namanya proses pengetelan atau dikasih morgan, Pak, istilahnya. Dikasih Jadi Morgan. di morgan, iya. Itu minyak camplong dicampur dengan, abu sisa-sisa pembakaran, itu nanti kain yang sudah dipotong, direndam selama beberapa hari, dicuci, terus dijemur, habis dijemur itu direndam lagi kurang lebih selama 7 hari. Oh, wow wow. Setelah itu baru dimotif. Nah, untuk motifnya dari Citra Batik itu kita selalu membuat motif dengan presisi. Jadi setiap motif itu diukur dan disesuaikan dengan kain. Jadi tidak sembarang kain gitu. Sembarang motif langsung ditempel ke kain tidak. Oke. Oke, saya langsung share screen ya, bisa dijelaskan ini. Oke, silakan Mas Hanif, bisa dijelaskan ini. Oh iya. Ini motifnya baru, ini keluar yang kedua. Mhm. Ini saya buat, motif istilahnya itu, lar-nalar. Jadi pohon yang merambat. Oh, oke oke. Dengan isian ini mok ramok, Pak. Hmm. Jadi istilahnya akar kalau di sini. Oh, Ini batik halusan. ini batik halusan. Oke, kalau ini Sama, yang sama ya? halusan. Ya. Nah, ini yang bagian bawah ya berarti ya, kalau dipakai sarung ya? Ya, yang kiri yang ada birunya itu bagian bawah. Bawah. Ini bisa dibuat baju maupun sarung, Pak. Hmm. Nah, Ya, apakah motifnya bebas. apakah orang Madura masih bersarung batik tulis? Untuk perempuan iya, tapi untuk laki-laki itu tergantung, tidak banyak sih. Tidak banyak. Ya. Nah, ini Mas Hanif, silakan. Ini motif perkeper, Aha. tapi saya modifikasi biar waktu dijahit untuk baju itu kelihatan bagus. Oh, ini kupu ya? Ya, kupu-kupu, motif kupu-kupu yang awalnya itu seperti ini. Yang awalnya seperti ini, Ya. motifnya tidak kurang
bagus kalau dibuat baju. Mhm. Saya buat seperti yang tadi, jadi bagian depan saya ukur berapa senti, bagian Mhm. belakang, kayak gitu. Bagian lengan juga ada. Oh, oke oke. Nah, Ya. ini motif kupu-kupu juga per tapi saya padukan dengan, geometri, ya, motif geometri. Jadi untuk yang bagian dominan coklat dan hitam itu motif geometri, saya padukan sama kupu-kupu, tapi dibentuk dengan motif seperti junjung derajat. Seperti apa? Motif junjung derajat, Junjung derajat. ya. Nah, kalau ini yang tadi ya ini ya? Iya. Saya kirim 2 foto, tampak dekat dan tampak jauh. Yang ini, Mas? Belum ganti yang ini, Pak. Ini saya motif parang junjung derajat dipadukan sama motif burung. Burungnya burung apa ini ya? Ini saya buat perpaduan seperti burung hong, tapi kalau burung hong itu kan burungnya besar, jadi saya buat sepasang biar kelihatan bagus. Jadi ini emang didesain untuk kemeja. Oh, oke oke. Kalau untuk motifnya kurang lebih sama seperti tadi di model junjung derajat. Nah, ini yang di belakang Anda ini ya? Ya. Udah ganti? Yang ini kemarin yang motif burung sama junjung derajat banyak yang pesen, tapi waktunya terlalu mepet jadi saya tolak aja karena takutnya nggak nututin, nanti saya yang salah kan jadi nggak enak juga. Ya. Iya. Tapi kalau mereka mau nunggu ya nggak apa-apa dong? Waktunya terlalu mepet, Pak. Oh, gitu. Iya, saya takut nggak nututin karena kalau saya buat kan bukan karena mengejar cepatnya pembuatan, tapi saya lebih mengutamakan kualitasnya. Iya Kalau iya iya. seumpama kualitasnya kurang bagus kan saya juga yang nggak enak sama yang beli. Iya 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 iya. Takutnya pembelinya kecewa, jadi nggak beli lagi kan mending saya tolak aja dari awal. Ah, ini yang tadi ya? Ini yang tadi ya? Iya, Heeh. ini badan belakang ini, Pak. Oh, oke oke, yang belakang. Oke. Kemarin itu yang mau pesen, dari, penjahitnya anggota Dewan DKI. Rencananya mau pesen sekitar 40, tapi waktunya terlalu mepet. Oke. Lalu ini. Ya. Ini yang di belakang Anda ya? Ya, Oke oke. Mungkin Bu Jani atau Pak Paul ada yang mau ditanyakan? Nah, kita harus jumpa di Pamekasan ini. Pamekasan, Surabaya dekat, cuman yang bikin lambat itu macetnya pasar, Pak. Kalau di Surabaya macetnya lalu lintas, kalau di Madura macetnya pasar yang kurang kuat, yang bikin Oh nggak kuat. oh, ngelewatin pasar-pasar begitu? Iya, ada 2 kabupaten yang mempunyai pasar di pinggir jalan, jadi biasanya kita itu kejebak macetnya di pasar itu. Oh, jam berapa biasanya kalau macet? Kalau macet sekitaran tergantung pasarannya, Pak. Kalau pasarannya kebetulan waktu ke Pamekasan waktu pasaran, berarti harus bersabar di jalan. Waduh. Loh, Mas Hanif, apa, tetapi secara tidak sadar, citra batik ini kan berarti ada unsur Jawa, unsur Cina, unsur Madura. Karena ada percampuran juga di Iya.
Iya kan ya? Macem-macem. Macam-macam. Oh, oke. Oke, terima kasih Mas Hanif untuk waktunya. Ya. Kita jumpa di Pamekasan ya. Siap. Nanti kalau ke Pamekasan bisa menghubungi kami. Nanti Bapak mau kemana, kami insya Allah bisa antarkan. Wah, harus saya dari dulu pengen ke Pamekasan. ke Madura, keliling Madura. Oke, terima kasih Mas Hanif untuk Makasih, Pak. waktunya, untuk sharingnya. Ya.